Part 14 Ritual Persembahan. Di mana aku? Pikirku, kepalaku masih sedikit pusing. Aku ingat ada yang memukul kepalaku. Sontak suara itu membuatku langsung menoleh. Rudy, ucapku setelah melihat Rudy yang juga terikat erat di sebuah kursi. Isyaratnya menyuruhku diam. Dia juga mengisyaratkan sesuatu lewat gerak matanya. Aku baru sadar, ada beberapa orang yang berkumpul di depanku. Tapi mereka tidak ada yang melihat ke arahku. Mereka seperti sedang menyembah sebuah patung wanita yang berdiri di sana. Rudy memanggilku lagi. Matanya bergerak ke arah tangannya. Aku tahu maksud dia menyuruh membantunya melepas ikatan. Aku langsung menggeser kursiku perlahan-lahan. Tiba-tiba ada seseorang yang melihatku. Sontak, aku langsung pura-pura pingsan agar tidak ketahuan. Saat aku kembali mengintip, orang itu sudah mengalihkan pandangannya. Aku pun meneruskan niatku. Dan saat sudah sampai di sebelah Rudy, aku menggeser kursiku untuk membelakanginya, supaya bisa membantu melepas ikatannya. Rudy pun juga begitu. Tidak lama kemudian, tali yang mengikat tangan kita berdua sudah lepas. Kami langsung berusaha melepas tali yang mengikat di kaki. Belum selesai aku melepas ikatanku, ada salah seorang dari mereka yang melihatku dan sadar, mencoba melepaskan diri. Mereka langsung berdiri dan menuju ke arahku. Aku melihat ke arah Rudy. Masih beruntung ikatan Rudy sudah terlepas. Mau kemana, Sei? Kabur, ucap salah satu dari mereka kepadaku. Kenapa bisa tahu namaku? Siapa kalian? Jangan macam-macam ya padaku. Mereka hanya meresponku dengan tertawa bersama-sama. Puluhan tahun kami sudah menunggu momen sakral ini. Dengan perencanaan sangat matang sehingga tidak mungkin ada kegagalan. Ucap seorang wanita yang muncul dari arah belakangku. Bagusnya mereka semua belum sadar jika tali yang mengikat Rudy sudah terlepas semua. Semenjak kesalahan Ibu Rudy 10 tahun lalu, ada banyak hal yang kami pelajari sehingga membuatnya jadi lebih mudah di era yang semakin berkembang ini. Maaf Rud, walaupun kamu keturunan asli dari ratu, tapi kami coba mengikatmu juga agar tidak melakukan hal-hal yang tidak kami inginkan. Apa maksud semua ini? Tanyaku. Kau ini bodoh sekali, atau lebih tepat kau gadis bodoh. Apa kau tak ingin tahu siapa yang membunuh teman-temanmu? Ucapnya sambil memegang daguku dan mendekatkan wajahnya. Mendengar hal itu, aku sontak meludahi mukanya. Dia terdiam sejenak. Tiba-tiba, dia menamparku dan tamparan itu sangat keras. Rudy yang melihatku seperti emosi ingin berdiri dan segera membalasnya. Tapi aku mengisyaratkan agar tidak. Nanti saja kalau ada celah maksudku. Dasar bocah ingusan. Kalau bukan permintaan sang ratu, sudah kubunuh kau sekarang. Tenang mbak, tenang, ucap salah seorang dari mereka. Aku ingat itu orang yang berbaju hijau tadi. Dan juga bapak itu tukang ojek yang memukulku tadi. Berarti mereka melakukan semua ini dengan sangat terencana. Jika tidak berkat kemampuanmu, kalian semua sudah mati di sana, sehingga tidak merepotkanku sampai sejauh ini. Menurut takdir yang ingin menjemputmu saat itu. Dia tertawa kecil lalu melanjutkan lagi. Kamu pasti tidak mencari tahu siapa supir yang menyerempet Ruda dan Mina, kan? Benar sekali dugaanmu itu. Itu adalah salah satu dari kami. Setelah itu kejadian Martin, lalu Tasya. Seperti semua terasa berjalan seperti takdir, bukan?
Malaikat pencabut nyawa, urutan kematian, seperti hayalan di film bukan? Kamu tahu tujuan itu semua untuk apa? Ya, menggiring opini kamu berpikir ke arah sana, agar dalam proses ini tidak ada satupun yang membuatmu curiga. Apalagi pikiranmu yang masih polos, salah, lebih tepatnya bodoh. Dia pun tertawa seperti sangat bahagia. Kau pembunuh, aku akan membalas kematian teman-temanku. Aku yang emosi langsung bermaksud berdiri dan menggamparnya. Aku terjatuh karena kakiku masih terikat dengan kursi. Masih lama bacotnya. Bangsat ya kalian, buah Rudy. Kali ini Rudy benar-benar bergerak dan berdiri bertarung melawan semua orang itu. Aku melihatnya mengalahkan beberapa orang. Tapi saat orang-orang itu berhasil membuat Rudy jatuh, mereka seperti tidak berani menyakitinya. Apakah mungkin itu karena Rudy keturunan asli seperti yang dibicarakan perempuan tadi? Aku terkejut ketika Rudy mengambil celurit yang terjatuh di samping orang yang ditendangnya tadi. Rudy menggunakan celurit itu untuk membunuh mereka satu persatu. Darah yang mengalir seperti sungai membajir di tempat itu. Dan tidak sedikit darah yang mengenai wajahku. Kali ini tinggal satu perempuan berbaju hijau yang sedari tadi diam dan tidak melawan. Rudy mendekatinya dan perempuan itu terdiam saja. Tiba-tiba Rudy meletakkan celuritnya dan bercumbu mesra dengan perempuan itu, yang sontak kejatuhan itu membuatku sangat-sangat terkejut. Bagus, Rudy. Kamu sudah melakukannya dengan benar. Ucapan wanita itu dan melanjutkan cumbuan mereka lagi. Rasa terkejutku melihat hal itu membuatku terdiam untuk beberapa saat. Aku senang sekali tadi. Kukira kamu benar-benar membelaku. Tapi sekarang, apa maksud semua ini? Teriakku dengan lantang sehingga menghentikan apa yang mereka lakukan. Part 15. Sesat. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Seakan ikut bicara bahwa ia menikmati darah-darah yang mengalir di ruangan itu. Apa maksud dari semua ini? Apa maksudnya? Teriakku yang bingung, emosi, takut, dan kecewa bercampur satu. Sheila, gadis bodoh, apa kamu budak? Kamu tidak dengar apa yang perempuan tadi katakan kalau aku ini keturunan asli sang ratu? Ia berkata dengan terus melangkah mendekatiku. Kau tahu, mereka-mereka ini menunjuk orang-orang yang ia bunuh. Tidak pantas melakukan ritual suci ini. Aku keturunan asli sang ratu yang akan melakukannya. Rudy berbalik menuju patung yang mereka sembah tadi. Aku akan sedikit bercerita kepadamu. 2 bulan yang lalu, Rudy, kapan rencana kita dimulai? Tanya Siti, perempuan berbaju hijau. Sabar. 2 bulan lagi, tepat pada liburan sekolah, aku akan menjalankan rencana yang sudah aku susun. Rencana apa? Kamu ingin membunuh mereka? Rudy tertawa kecil. Kau tenang saja, aku tak mungkin mengulangi kesalahan ibuku. Aku akan membuatnya terlihat seperti sebuah kecelakaan. Bagus, Rudy. Lega aku rasanya. Aku tidak ingin kamu kenapa-napa. Tepat setelah kecelakaan. Rencanaku sedikit berantakan karenamu. Setelah aku mengantarmu, Tasya dan Martin pulang. Sesampainya di rumah, mereka sudah menungguku, dan bukankah kau menghubungiku berkali-kali? Rencana konyol. Sekarang apa? Kamu malah mengacaukan semuanya. Untung polisi tidak tahu kalau supir itu anggota kita. Maaf mbak, akan kuurus lagi nanti. Urus? Emang becus kamu? Lebih baik kamu diam, duduk di rumah dan belajar.
Aku yang emosi mendengar perkataan wanita itu langsung mengambil pisau yang tergeletak di meja dan menodongkan kepadanya. Sekali lagi kamu berkata seperti itu, pisau ini akan merobek mulut kotormu. Tapi beberapa orang langsung memegangiku dan mengikatku. Di sisi lain, perempuan itu tertawa. Sekarang mereka tidak lagi bersamamu. Mereka sekarang patuh terhadapku. Ingat, kamu dihormati karena kamu terbantu darah keturunanmu itu. Mereka langsung keluar dari rumahku, kecuali Siti, perempuan berbaju hijau. Karena Siti mencoba menolongku dengan melepas ikatannya, tapi tiba-tiba ada seseorang yang masuk lagi dan bicara. Setelah ini giliran Martin, lalu Tasya. Bagaimana Shay? Sudah paham? Bukankah rencanaku hebat? Kau bajingan. Aku kira kau orang baik, Ruth. Ternyata kau itu iblis. Kau bunuh teman baik kita hanya untuk ratu bodohmu ini. Rudy hanya tertawa. Say, bukan aku yang membunuh teman-teman kita, tapi perempuan ini yang membunuh mereka, sambil menunjuk perempuan yang sudah tergeletak tak bernyawa di lantai. Aku juga sangat membencinya, tapi aku butuh mereka untuk semua ini. Aku memanfaatkan apa yang sudah mereka rencanakan. Apa kamu lupa, Zay? Siapa yang membuatmu berpikir kalau semua ini adalah takdir? Dan semuanya sesuai dengan urutan kematian yang harus terjadi. Zay, aku memanfaatkan kemampuan spesialmu itu untuk menipumu. Kau itu bodoh, hanya sedikit kata-kata saja kau sudah tertipu. Lalu kenapa kau membunuh mereka? Tanyaku. Mereka itu pengkhianat yang pantas mati, tapi aku beruntung memiliki pengikut setia seperti Siti. Tapi ini bukan waktu yang tepat untuk kalian berkenalan, bukan? Karena aku akan segera mengirimmu menyusul teman-teman baikmu itu. Aku akan memenggal kepalamu dengan cerulit ini sampai darah segarmu mengalir membaciri wajahku. Rudy belum sadar. Sedari tadi, aku berusaha melepas ikatan kakiku yang tinggal sedikit lepas ini. Sampai ikatan itu terlepas, dan aku langsung berdiri menendang kelaminnya. Saat ia lengah, aku mengambil cerulit yang ada di tangannya, lalu menebaskan ke kepalanya. Tapi perempuan yang bernama Siti itu melindunginya. Darah dari perempuan itu menyembur ke arahku. Kepalanya menggelinding bagai roda yang lepas dari porosnya. Aku ketakutan sendiri dan badanku gemetar. Aku belum pernah merasakan rasanya membunuh orang. Rudy terlihat sangat marah. Aura jahatnya serasa bertambah kuat. Aku merasakan kalau ia tidak akan membiarkanku hidup lebih lama lagi. Part 16. Baca mantra itu. Tangan dan badanku bergetar karena melihat kepala orang lepas dari tubuhnya berkat tanganku sendiri. Rudy sangat marah dan langsung menyerangku. Aku terjatuh saat dipukulnya. Lalu dia mencoba menindihku dengan badannya. Aku tidak bisa bergerak. Saat aku melihat Rudy, aku sadar saat itu bukan Rudy lagi yang menyerangku. Ia seperti dikuasai roh jahat yang bersemayam di tubuhnya. Tiba-tiba terdengar langkah seseorang yang berlari dan sepertinya orang itu baru datang. Ia berteriak, "Baca mantra itu, Shay." Aku sadar itu Kak Widi, saudarinya Tasya. Dan aku juga teringat kata-katanya saat itu. Rudy yang tadi mencoba menikamku kali ini mengalihkan perhatiannya ke arah Kak Widi. Rudy mencoba menyerang Kak Widi. Saat itu aku berusaha memanfaatkan waktu dan mencari HP-ku. Karena HP-ku sudah tidak ada di sakuku. Mungkin HP-ku diambil sebelum aku diikat tadi. Rudy merangkak lewat dinding-dinding ke arah Kak Widi, dan ia berhasil menyerang saat Kak Widi berusaha lari. Aku harus lebih cepat lagi mencari HP-ku di semua tempat sekitar ruangan itu. Aku bersyukur akhirnya ketemu. Aku langsung mencoba membuka dan mencari mantranya. Aku yang panik membuat tanganku sangat gemetar. "Tolong aku, Shay!" teriak Kak Widi yang sudah babak belur dan terpojok di tembok.
Pangeran segera peteng, tekalan lindungi kula minangka abdi sampean. Aku wis siap ngisi badan si murni iki. Seketika setelah aku membacanya, angin seperti berhenti dan ruangan benar-benar tidak bersuara. Rudy langsung tergeletak di lantai dan tidak sadarkan diri. Aku langsung berlari ke arah Kak Widi dan memeluknya. Kakak nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, hanya luka kecil. Anggap ini sebagai pengorbananku juga. Maaf ya Kak, aku nggak bermaksud melibatkanmu di dalam masalah ini. Kak Widi hanya tertawa kecil. Makasih udah baca mantra itu dengan sadar. Makasih juga Kak udah menolongku. Setelah ini apa yang akan kita lakukan terhadap Rudy? Oh iya, aku akan telepon polisi sekarang. Ucapku sambil melepas pelukanku, tapi tanganku dipegang erat oleh Kak Widi. Ia bermaksud untuk menghentikanku. Jangan polisi, kamu lupa sudah memenggal kepala orang. Tapi selama itu membola diri bukannya gak apa-apa. Kak Widi mengambil HP-ku dan melemparnya sangat jauh. Lagian semuanya kan juga sebanding. Aku tidak asing mendengar kata-kata itu. Seperti beberapa kali kata itu terselip dalam mimpiku. Aku tersedak kaget ketika Rudy tiba-tiba sadar dan sudah berdiri di belakangku. Ia mendekatiku dan mendekatkan wajahnya ke wajahku dan berkata, "Selamat tidur." Aku merasakan sebuah suntik menancap di tangan kananku. Suntik itu membuat badanku semakin lemas. Aku baru sadar bukan Rudy yang melakukannya, tapi Kak Widi. Mataku terasa berat. Kenapa kakak? Last part, epilog. Beberapa jam sebelum ritual dimulai. Lalu bagaimana cara membuat ia mengucap mantra itu di tempat suci secara sadar? Tanya Rudy. Pertanyaan yang bagus. Setelah rencanamu gagal, aku sudah mempengaruhi mereka bahwa kamu tidak layak terpilih sebagai pemimpin Abdi Ratu. Dan hari ini pun aku sengaja memancing amarah mereka agar kamu juga ikut ditangkap untuk menyaksikan keberhasilan ritual mereka yang aslinya semu. Mereka terlalu bodoh hingga tidak tahu bahwa ritual ini harus dilakukan oleh orang yang mempunyai garis keturunan ratu. Ucap Widi. Bagaimana dengan Sheila? Aman, sudah aku atur. Tenang aja dan lakukan tugasmu. Beruntung sekali di sampingku ada orang cerdas sepertimu. Oke, aku akan ikut peranku dan kuserahkan sisanya padamu. Ucap Rudy seraya berjalan meninggalkan Widi. Jangan sampai gagal, aku akan datang terlambat agar dia masih percaya aku di pihaknya. Sheila yang sedari tadi pingsan, kini sudah tersadar lalu berdiri tepat di patung suci Ratu Dewi Sukmawati. Rudy, Roro, Widi Sukmawati, dan semua arwah yang telah dijadikan tumbal bangkit dan berlutut menyembahnya. Semua ritual sudah terpenuhi dan mantra penyerah jiwa telah dibaca oleh Sheila dalam kondisi ketakutan menghadapi kematiannya dengan Rudy. Setelah puluhan tahun lamanya, setelah kegagalan itu, akhirnya kami berhasil mendapat dan menyerahkan tubuh yang sangat muda dan istimewa ini kepadamu yang mulia Ratu. Ucap Rudy seraya berlutut di depan Sheila, Ratu Dewi Sukmawati. Puluhan tahun lalu, Ibu Rudy juga tidak bermaksud memenggal kepala wanita yang akan diserahkan jiwanya kepada sang ratu. Ibu Rudy hanya mencoba menggertak jika ia akan memenggal kepala wanita itu, hingga membuat situasi di mana wanita yang akan dipenggalnya berada di dalam ketakutan menjelang kematian dan mengucap mantra penyirah jiwa. Tapi semua itu gagal. Selesai.